Pelarian Taufik Hidayat, buronan kasus penganiayaan berat yang sempat menghebohkan publik Jawa Barat, akhirnya resmi berakhir. Pria berusia 30 tahun ini diringkus oleh tim gabungan Polda Jabar setelah sempat berpindah-pindah kota demi menghindari kejaran petugas. Namun, sepandai-pandainya Taufik melompat, ia akhirnya blunder juga. Polisi berhasil mengendus keberadaannya justru lewat jejak transaksi belanja yang ia lakukan. Di hadapan petugas, Taufik pun mulai buka suara terkait motif dan durasi penyiksaan yang menimpa kekasihnya, YTT. Hanya dalam hitungan jam setelah resmi ditetapkan sebagai daftar pencarian orang atau DPO pada Selasa, 23 Juni 2026, ruang gerak Taufik langsung menyempit. Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Rudi Setiawan, membeberkan bahwa titik terang penangkapan ini bermula pada Selasa pagi, ketika sistem siber kepolisian mendeteksi adanya aktivitas keuangan dari sang buron. Irjen Pol Rudi Setiawan, Kapolda Jabar, tadi pagi kita sudah berada di Majalaya, sudah mengikuti apa yang dilakukan. Sebagai informasi, tadi pagi yang bersangkutan melakukan beberapa transaksi, ya, ini menjadi petunjuk buat kita. Berbekal petunjuk transaksi belanja tersebut, polisi langsung bergerak melakukan pengepungan di Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung. Pada Selasa malam, Taufik akhirnya berhasil dibekuk tanpa perlawanan. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Hendra Rochmawan, mengonfirmasi bahwa penangkapan ini berjalan sukses berkat kesigapan tim di lapangan. Ada fakta menarik sesaat sebelum Taufik diamankan oleh petugas. Kepada polisi, ia mengaku sempat menenggak minuman keras jenis intisari untuk menenangkan diri dari kepanikan yang luar biasa selama masa pelarian. Sesuai dengan prosedur hukum, pihak kepolisian langsung melakukan pemeriksaan kesehatan menyeluruh dan tes urin terhadap tersangka sesampainya di markas kepolisian. Hasil tes urin memastikan bahwa Taufik tidak berada di bawah pengaruh narkoba saat ditangkap maupun saat melakukan aksi kejinya. Pengaruh alkohol dan motif asmara yang toksik kini menjadi fokus utama yang terus didalami oleh penyidik. Pasca penangkapan, potongan video interogasi Taufik oleh aparat sempat viral di media sosial. Dalam video tersebut, dengan wajah lesu Taufik mencoba meluruskan narasi yang beredar di masyarakat. Jika sebelumnya beredar kabar bahwa korban disekap di dalam kos selama 3 tahun, Taufik dengan tegas membantah hal tersebut. Ia mengaku hanya melakukan penganiayaan selama 1,5 tahun. Taufik Hidayat, tersangka, bukan 3 tahun Pak, 1,5 tahun. Taufik juga membantah narasi bahwa dirinya melakukan penyekapan ketat. Terkait luka parah di bagian mata dan bibir YTT yang mengundang kecaman publik, Taufik berdalih ia hanya memukul kekasihnya dengan tangan kosong. Ia bersikeras membantah tuduhan penggunaan benda tajam dalam aksi kekerasannya tersebut. Di akhir interogasi, pria berumur 30 tahun ini akhirnya melontarkan kata penyesalan. Meski tersangka telah melontarkan penyesalannya dan melakukan pembantahan terhadap beberapa poin dakwaan, Polda Jabar menegaskan proses hukum akan tetap berjalan objektif. Polisi saat ini masih terus mendalami bukti-bukti fisik serta meminta keterangan dari saksi korban guna mencocokkan fakta di lapangan. Taufik kini harus mendekam di balik jeruji besi dan bersiap menghadapi ancaman hukuman berat atas tindakan tidak manusiawi yang dilakukannya.